kita. Tema kita hari ini adalah Closer Than You Think. Memang di tengah kesibukan kita hari ini, mungkin kita sedang dalam pergumulan, masalah, ataupun kita sedang happy. Kadang-kadang kita merasa, nggak butuh Tuhan, atau kan kita ngerasa kalau lagi dalam pergumulan mungkin, Tuhan tuh nggak ada gitu ya. Tapi kiranya melalui ibadah hari ini, kita mau sama-sama diingatkan bahwa Tuhan itu ada loh. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Kebaktian hari ini akan dilayankan oleh Budian dari Penabur. Kiranya kita bisa beribadah sama-sama, mendapatkan sesuatu hari ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebelum beribadah, mari kita bersatu untuk bersaat teduh. Mari dengan hati yang bersyukur, kita mau memuji Tuhan kita mau masuk hadirat-Nya dengan penuh puji-pujian. Mari masuk gerbangnya. Dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan lagu ini. Mari masuk gerbangnya. Selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya.
Rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru padanya dengan setia. Ya teman-teman, Tuhan itu sebenarnya dekat sama kita. Cuma dia juga minta syarat. Dia maunya kita yang datang kepada dia, dan datangnya nggak cuma sesekali gitu ya, pas lagi susah gitu ya. Dia minta supaya kita tuh mau datang berseru kepadanya dengan setia. Kita mau kembali lagi memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kita mau nyanyikan Kami Puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini kita mau sama-sama untuk merefleksikan kehidupan kita ya minimal 1 minggu terakhir ya. Gimana kehidupan kita di pekerjaan kita, di keluarga kita, mungkin di mana aja kita ditempatkan gitu ya. Apakah ada bagian-bagian yang sebenarnya memang melukai hati Tuhan kita? Adakah dosa-dosa yang sebenarnya kita tahu nih salah, kita tahu ini akan melukai banyak orang, yang pastinya melukai Tuhan kita. Tapi dosa-dosa itu yang belum bisa kita lepaskan. Entah mengapa, alasannya teman-teman yang tahu. Mari kita mau sama-sama bawa hal-hal tersebut hari ini. Kita mau akui kepada Tuhan kita mau katakan bahwa ya Tuhan,
mungkin dosa-dosa ini kenapa kita belum bisa. Kita mau minta Tuhan yang membantu untuk menguatkan kita untuk bisa lepas dari dosa-dosa dan semakin hidup menurut kehendak Dia. Sembari kita merenungkan dosa-dosa kita mau sambil menyanyikan Bila Ku Renung Dosa. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Dengan hening kita mau naikkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan. Banyak mungkin dosa-dosa yang kami lakukan. Mungkin kami sadar bahwa itu telah melukai hati Tuhan. Tetapi kami sadar juga bahwa kami belum bisa lepas dari dosa-dosa tersebut. Ampuni kami Tuhan, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sucikan hati kami, Tuhan yang pulihkan kami, agar pelan-pelan kami bisa semakin serupa dengan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang telah dengan sungguh merenungi dosa-dosa dan sungguh ingin bertobat, berita anugerah akan dikabarkan kepada kita semua. Yeremia 33 ayat 8,
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan dosa dan pemberontakan mereka kepada aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita menyampaikan salam damai kita. Kita yang telah ditahirkan dari dosa-dosa kita, mari kita menyatakan iman peneguhan kita bahwa kita mau semakin serupa dengan Allah, tegak terus semakin megah. Tegak terus megah. Tegak terus megah. Haleluya, haleluya, dan tidak rebah. Haleluya, haleluya, neraka menggeram dan jagat pun gelap. Salib takkan redam, kan berdiri dengan gagah. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Kibarkan panjimu. Haleluya, haleluya, melawan seteru. Haleluya, haleluya, kenakan pedangmu, kenakan sirahmu, imanmu berteguh untuk membela rajamu. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Pendosa ditebus. Haleluya, haleluya, dengan darah kudus. Haleluya, haleluya, marilah menyembah di bawah salibnya dengan lagu megah. Rajamu agungkanlah. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Mari rekan-rekan sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah memberikan hari baru yang indah bagi kami. Pun Engkau telah menghantarkan kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini di dalam persekutuan yang indah bersama dengan rekan-rekan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap limpahan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dan menaungi setiap kami, baik sebagai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, maupun kami semua yang akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, terlebih biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami dalam melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya, di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan pemuda, bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 14,
Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai ayatnya 21. Saya akan membacakan bagi kita dari terjemahan LAI yang kedua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sekaligus melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Baik, shalom rekan-rekan sekalian. Saya panggil teman-teman saja ya, karena usia kita tidak jauh berbeda. Baik, rekan-rekan yang terkasih, saya teringat suatu hari saya melakukan pelayanan di tahun 2024 di salah satu gereja. Dan ketika saya pulang, ada salah satu anak muda dari gereja itu yang mengirimkan pesan melalui DM. Dia menanyakan hal yang membuat saya waktu itu cukup mempertanyakan itu di awal. Dia mengatakan, apakah setelah melakukan pelayanan di gereja kita perlu ibadah lagi? Gitu ya. Apakah setelah melakukan pelayanan di gereja, contoh tadi ya kakak-kakak yang jadi liturgos gitu ya, pemandu pujian, apakah setelah melakukan pelayanan itu kita perlu ibadah lagi? Nah, awalnya saya bingung dengan pertanyaan ini, tetapi kemudian dia menjelaskan konteksnya. Ya, dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang anak yang bertugas sebagai tim multimedia, gitu. Dan dalam pengalamannya yang dia rasakan adalah ketika dia bertugas, gitu ya, sebagai tim multimedia, dia selalu merasa kalau dia ibadah, dia selalu merasakan kekosongan. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia merasa kayak Tuhan tuh nggak hadir gitu ketika saya itu ibadah. Semoga sih ini tidak dirasakan ya oleh teman-teman di sini gitu. Teman-teman yang bertugas sebagai multimedia gitu ya, teman-teman yang bertugas sebagai liturgos ataupun pemandu pujian, pemusik dan lain-lain. Tapi ini yang dia ceritakan, dia mengatakan bahwa apakah saya perlu ibadah lagi gitu ya? Apakah saya harus ibadah lagi 2 kali gitu supaya saya bisa merasakan kehadiran Tuhan kalau misalnya lagi beribadah. Nah, ketika saya mendengar ini gitu ya, di satu sisi saya bisa mengerti sedikit keadaannya, bahwa mungkin memang dia agak terdistraksi, fokusnya mungkin selama ibadah adalah memastikan multimedianya ini berjalan dengan lancar, gitu ya. Betul, mungkin ada sisi itu ketika kita sebagai petugas, tetapi juga ketika saya merefleksikan ini secara mendalam teman-teman, saya melihat bahwa memang ada momen-momen di dalam kehidupan kita di mana kita merasa bahwa Tuhan itu jauh gitu. Ada momen-momen di dalam kehidupan kita di mana kita itu tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan. Dan ternyata ini bisa dialami oleh siapapun. Contohnya misalnya, orang yang melakukan hidup benar pun bisa mengalami. Kita berdoa tapi kita tetap merasakan kekosongan. Kita pelayanan gitu ya, kalau contohnya kayak tadi, tapi kita merasakan kekeringan. Teman-teman kita mungkin yang aktif dalam pelayanan bisa jadi pernah mengalami kekeringan itu. Tuh ya, kita melakukan pelayanan tapi kok rasanya Tuhan, kok aku sendiri kayak nggak merasakan kehadiran Tuhan. Kok aku sendiri nggak mendapatkan sentuhan Tuhan gitu.
kita merasakan kekeringan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi memang ternyata ada momen-momen dalam kehidupan kita itu merasa bahwa Tuhan tuh kayak seakan jauh, Tuhan tuh gak berbicara dalam hidup aku, Tuhan tuh gak hadir di dalam hidup aku. Ditambah lagi misalnya kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, gitu ya. Kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah dalam hidup kita, bukankah kita seringkali bertanya, di mana Tuhan? Kalau kita sedang mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup kita seringkali merasa bahwa Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kita berasa kayak ditinggalkan oleh Tuhan. Kita berasa kayak Tuhan membiarkan kita menghadapi semuanya sendiri. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan, Tuhan Engkau di mana? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Nah teman-teman, dari kenyataan ini maka ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita refleksikan. Apakah memang ada momen-momen di mana kita sebenarnya ditinggalkan oleh Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah memang ada momen-momen tertentu di mana Tuhan meninggalkan kita? Atau ketika kita tidak mampu nih merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita lagi beribadah seperti ini tapi kita tetap merasakan kekosongan. Ketika kita lagi doa tapi kita ngerasa kita tuh kayak gak terhubung sama Tuhan. Apakah memang ketika kita tidak mampu merasakan kehadirannya itu berarti Tuhan tidak hadir dalam hidup kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang akan kita refleksikan untuk masuk ke dalam bacaan kita. Kita masuk teman-teman di dalam bacaan kita, gitu ya. Bacaan kita ini menceritakan sebenarnya momen-momen yang agak emosional ketika Yesus menyampaikan, bisa dibilang nih, pesan-pesan terakhir bagi murid-murid. Dia mulai memberitakan akan kematiannya kepada murid-murid. Dan tentu memang kita bisa mengerti kondisinya, tentu ini bukan hal yang mudah untuk diterima oleh para murid. Kenapa? Gitu ya. Karena Yesus ini sudah menjadi sumber hidup mereka saat itu. Sudah menjadi pusat kehidupan mereka. Mereka sudah meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kebiasaan mereka gitu ya, untuk mengikuti Yesus. Yesus sudah menjadi guru, pemimpin, teladan mereka gitu ya. Dan sekarang sosok ini akan meninggalkan mereka. Maka sangat tidak heran kalau misalnya tentu mereka gelisah. Tidak mengherankan kalau misalnya mereka merasa bahwa wah mereka akan gak punya pegangan nih dalam hidup. Maka di tengah momen seperti ini teman-teman gitu ya, di tengah perasaan takut, di tengah perasaan cemas, di tengah perasaan takut ditinggalkan, takut gak punya pegangan hidup, takut gak ada lagi nih yang akan membela kita. Karena jangankan hidup sendirian gitu ya, bersama Yesus aja banyak yang membenci kita. Apalagi kalau sekarang nih, pemimpin kita bakal ninggalin kita, gimana nih nasib kita? Di tengah situasi yang seperti itu, ternyata Yesus memberikan janji yang sangat kuat, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai orang yang yatim piatu. Kita sama-sama tahu apa makna yatim piatu secara harfiah. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukanlah karena para murid ini akan tidak mempunyai orang tua gitu ya. Tapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah bahwa dia memastikan kepada mereka bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai orang-orang yang gak punya pegangan, gak punya penyertaan di dalam hidup mereka. Apa bukti kalau Yesus tidak meninggalkan mereka? Ya. Kita bisa lihat di bacaan kita di ayat setelahnya. Buktinya adalah Yesus mengatakan bahwa ia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan Parakletos. Parakletos disebut di situ sebagai penolong, gitu ya, yaitu Roh Kudus atau pribadi Allah itu sendiri. Sebenarnya kata Parakletos ini punya banyak terjemahan teman-teman kalau dalam Alkitab, gitu ya. Ada yang bilang ini penghibur, penolong, pembela. Karena memang maknanya banyak. Tapi intinya yang mau saya tunjukkan justru kata dasar dari Parakletos ini. Parakletos ini terdiri dari dua kata, ya, para dan kletos. Kita bisa lihat di sini kalau para artinya di samping, sejajar atau bersama, sedangkan kletos artinya berasal dari kata kaliam berarti memanggil atau mengundang. Jadi kalau secara harafiah, Parakletos itu adalah seseorang yang dipanggil untuk menolong, untuk menemani kita, membersamai kita. Maka kalau demikian Roh Kudus itu disebut sebagai Parakletos, maka Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir membersamai kita. Dia bukan pribadi yang jauh di sana mengawasi kita dari kejauhan sana, tapi dia benar-benar pribadi yang hadir membersamai kita di sini. Dia hadir menyertai kita, dan kalau dilihat di bacaan kita nih di ayat yang ke-16, penyertaan itu kata Yesus bersifat apa? Selama-lamanya. Roh Kudus akan hadir menyertai kita selama-lamanya.
Yesus tidak bilang Roh Kudus akan menyertai kamu pada momen-momen tertentu, pada saat kamu lagi senang, pada saat kamu lagi menghadapi pergumulan, tetapi selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Dan janji penyertaan ini jugalah yang sebenarnya hadir untuk kita pada saat ini. Allah kita bukanlah Allah yang jauh di sana, yang seringkali kita bayangkan dia punya tempat tersendiri di sana, gitu ya, di tempat maha kudusnya, atau kita bisa sebut sebagai surga, yang seolah-olah berjarak sedemikian rupa dengan kita. Tapi dia adalah Allah yang maha hadir, dia hadir di sini, dia menemani kita. Ada roh Allah yang menemani kita gitu ya, yang bahkan kedekatan itu mungkin kedekatan yang tidak bisa kita pahami dengan bahasa kita. Kita mungkin memaknai kedekatan dengan apa yang bisa kita lihat, ya, apa yang bisa kita rasakan. Tetapi ini jauh melampaui hal itu. Maka dengan demikian teman-teman, mungkin kalau misalnya hari ini seperti yang tadi disinggung oleh Liturgos di awal ya, ada yang hadir di antara kita dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin ada di antara kita saat ini yang hadir dan merasa, saya juga lagi bergumul nih soal pegangan hidup. Kenapa? Karena rencana-rencana yang udah saya susun dalam hidup saya ini gagal. Di saat kita merasa gak punya pegangan, Tuhanlah pegangan kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini bingung akan masa depannya. Mungkin ada di antara kita yang bingung dengan pegangan hidupnya. Kenapa? Karena selama ini orang-orang yang saya percaya ternyata juga meninggalkan saya, ternyata juga mengkhianati saya. Kita mungkin selama ini berpegang pada keluarga kita, tapi keluarga kita juga berantakan kehidupannya. Kita mungkin selama ini mengandalkan pasangan kita, teman kita, tapi ternyata mereka juga mengkhianati kita. Di momen-momen seperti itu teman-teman, tetap ada Tuhan yang menemani kita. Mungkin kita sekarang lagi bingung dalam konteks pekerjaan kita masing-masing. Kita lagi berjuang, apakah aku survive di sini atau aku keluar aja? Kok kayaknya tempat aku toksik banget, aku gak bisa hidup benar di sini. Di momen-momen seperti itu juga Tuhan ada dan membersamai kita. Ketika kita mungkin bergumul di dalam kesendirian, ketika kita menangis sendiri, di sana juga ada Tuhan. Ketika kita merasa kok kayaknya gak ada yang mengerti apa yang aku rasakan. Ketika aku curhat ke teman-teman kok kayaknya mereka gak bisa paham. Apalagi kalau aku ngomong ke orang tua yang ada aku yang disalahkan. Di momen-momen seperti itu juga ada Tuhan yang jauh lebih mengerti apa yang kita rasakan. Karena ada Tuhan yang senantiasa membersamai kita dan kehadiran Tuhan tidak pernah terbatas dari apa yang mampu kita rasakan. Kenapa saya ulang-ulang kalimat ini teman-teman? Karena kita seringkali berpikir seperti ini. Tuhan itu hadir kalau misalnya kita lagi ibadah nih kita merinding gitu ya. Tuhan itu hadir kalau misalnya lagi ibadah saya tersentuh. Tuhan tuh hadir kalau kita lagi ibadah kita bisa nangis, kita bisa berdoa terus kita nangis dan terseduh-seduh. Kita seringkali menganggap kehadiran Tuhan tuh sebatas itu. Dan bukankah memang ada orang-orang yang seringkali mencari itu dalam kebaktian. Saya mau gereja ke sini karena kalau di gereja sini saya bisa nangis. Tuh ya. Seolah-olah bahwa tanda kehadiran Tuhan itu sebatas apa yang bisa kita rasakan. Seolah-olah tanda kehadiran Tuhan itu terbatas apa yang mampu kita rasakan, apa yang mampu kita maknai. Sehingga seringkali itu yang kita cari. Padahal sebenarnya teman-teman, kehadiran Tuhan jauh melebihi semua itu. Kehadiran Tuhan jauh melebihi apa yang bisa kita rasakan, jauh melebihi apa yang kita maknai. Kenapa? Karena kalau kita lihat sedikit bagaimana pekerjaan Roh Kudus sebenarnya, gitu ya. Kita sama-sama tahu, saya tidak akan menjelaskan ini secara detail, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat bacaan kita, ketika kita misalnya mengalami sebuah pergumulan, kita cemas, kita takut, tapi akhirnya kita bisa nih menghadapi semua itu. Kita bisa berani untuk melalui semua itu. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus, karena dikatakan di sana bahwa dia adalah roh penghibur. Ketika kita mampu mengerti kebenaran firman Tuhan, apakah itu karena pendetanya? Apakah karena pelayan firman-Nya? Bukan. Itu juga pekerjaan Roh Kudus, karena dikatakan di bacaan kita yang membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu adalah Roh Kudus. Kalau misalnya kita bisa mengambil keputusan yang benar, kita bisa berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan-keputusan yang benar gitu ya. Itu karena siapa yang membimbing kita? Itu juga karena Roh Kudus.
Karena peran Roh Kudus adalah membimbing orang percaya kepada jalan kebenaran. Kalau misalnya kita tidak mampu berdoa, kita bahkan cuma bisa diam dan menangis, tapi kita merasa seolah kita sangat terhubung dengan Allah. Kita merasa seolah Allah sangat mendengarkan pergumulan kita. Itu karena pekerjaan siapa? Itu juga karena pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Karena kalau dilihat di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kuduslah yang membantu kita menyampaikan isi hati kita yang bahkan kita nggak tahu cara ngungkapinnya gimana kepada Tuhan. Mungkin kita cuma bisa nangis, tuh ya, bahkan cuma bisa diam, Tuhan aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi percayalah ada Roh Kudus yang mendoakan kita. Ada Roh Kudus yang membantu kita. Kalau sekarang kita masih punya karakter yang baik, kita masih bisa berempati, kita masih bisa mengasihi, bahkan kita mampu mengampuni, itu juga bukan karena kekuatan kita, tapi buah-buah dari pekerjaan Roh Kudus. Kita sama-sama tahu ayatnya terkenal gitu ya. Ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dan kalau kita punya talenta masing-masing yang kita gunakan untuk melayani Tuhan, kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan, itu juga bukan karena kita, tetapi karena karunia Roh Kudus. Bahkan tadi saya mungkin terlewat gitu ya, kalau kita sekarang sadar akan dosa kita, sadar bahwa ternyata saya ini ternyata butuh Tuhan. Itu juga bukan karena kebijaksanaan kita gitu, tetapi itu juga bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Saya senang sekali teman-teman dengan Mazmur sebenarnya yang menggambarkan dengan sangat indah bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini yang tidak terbatas dalam hidup kita. Bagaimana kehadiran Allah ini yang betul-betul maha hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, saya mau mengajak kita membaca ini bersama-sama, kira-kira jelas ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu dan malam menjadi seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Teman-teman sekalian, kemana kita bisa menjauhi roh Allah? Kemana kita bisa menjauhi Allah? Gitu. Di dalam lembah kekelaman, kematian, bahkan tempat tergelap sekalipun, Allah di sana, Allah hadir dalam hidup kita. Terserah kita memaknai kegelapan itu apa. Sesuai pemaknaan kita masing-masing. Ada orang yang memaknai kegelapan adalah momen di mana saya jatuh di dalam dosa sedemikian rupa. Saya hidup menjauh dari Allah sedemikian rupa. Atau kita memaknai kegelapan di saat mungkin karir kita rasa hancur, keluarga kita rasa hancur, relasi kita rasa hancur. Atau mungkin kita memaknai kegelapan dengan aspek-aspek lain yang terjadi dalam hidup kita. Apapun itu ya, apapun yang kita maknai sebagai kegelapan, dikatakan di sini tidak ada yang memisahkan kita dari Tuhan bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Bahkan kita bisa dengan sengaja lari menjauhi Tuhan, tapi percayalah Tuhan juga akan mengejar kita terus-menerus. Hanya kadang kan kita aja yang mungkin gak membuka diri untuk itu. Makanya kan kita tahu ya, kalau kita melakukan dosa sebenarnya ada sesuatu hal di hati kita yang sebenarnya juga dalam tanda kutip kayak merasa gak nyaman, benar gak? Kalau kita malu aja, naluri kita secara fisik kayak ngasih kalau kita bohong aja, tuh ya, secara fisik tubuh kita tuh kayak ngasih kode. Dan misalnya orang-orang yang di dunia psikolog mungkin ngerti kode-kodenya gitu ya. Seolah-olah ada tanda dalam tubuh kita yang sebenarnya ya ngasih tahu bahwa enggak, itu tuh enggak benar. Itu karena pekerjaan siapa? Sekali lagi itu pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memang sedekat itu di dalam kehidupan kita, jauh lebih dekat dari apa yang mampu kita bayangkan, apa yang mampu kita maknai dalam hidup kita. Ya, kedekatan itu yang tadi dikatakan di ayat 18. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu yang Yesus katakan. Jadi
kedekatan Allah Tritunggal itu ternyata bukan cuma Allah Tritunggal yang menyatu, tetapi kita yang percaya pada Allah Tritunggal juga berada di dalam kesatuan itu. Berada juga di dalam relasi itu. Teman-teman, saya teringat sebuah cerita di gereja kami, ada seorang anak muda, mereka adik kakak gitu ya, dan mereka baru pindah ke gereja saya, dan mereka menyampaikan kesaksian. Saya akan cerita kesaksian dari si yang kakak. Mereka menceritakan, si kakaknya menceritakan kalau tahun lalu menjadi momen-momen yang berat untuk dia rasakan karena ibu mereka ini didiagnosis kanker. Dan dia adalah salah satu anak yang full time untuk membantu ibunya dalam proses pengobatan. Sampai-sampai tangannya atau bahunya juga ikut cedera, sampai sekarang dia mengalami perawatan. Kenapa? Karena dia yang bantu-bantu angkat mamanya gitu ya, ketika kemoterapi dan sebagainya. Tenaga terkuras, tentu keuangan juga ikut terkuras. Ya, dia harus membantu mamanya kemoterapi sampai ke luar negeri, ya. Dan di momen-momen seperti itu dia benar-benar merasa kayak, ya ampun ya Tuhan, ya semuanya rasanya kayak udah habis nih, tenaga aku habis, keuangan juga habis, apa yang bisa aku lakukan. Tapi puji Tuhannya mereka mendapat tawaran. Jadi dia ternyata sebelumnya itu adalah penyanyi di kapal pesiar seperti itu. Dia mendapat tawaran dari temannya yang ngajakin dia akustikan di kapal pesiar, ya. Dan ternyata cukup lumayan besar, saya juga baru tahu dari rute yang mereka tempuh gitu ya. Dari rute pertama aja katanya mereka akan dibayar 80 juta. Yang artinya kalau akustikan berdua lumayan ya, bisa 40 juta. Bisa dibagi berdua. Mereka udah oke nih, tuh ya, wah setuju. Jadi di akhir tahun kemarin sebenarnya dia mau berlayar nih sama temannya, tuh ya. Mereka ikut kapal berlayar dan mereka akustikan di kapal itu. Tetapi dia ternyata dalam tanda kutip ditikung oleh grup band lainnya, yang sebenarnya kenalan mereka juga, tuh ya. Jadi kenapa ditikung? Karena teman lainnya ini sebenarnya udah tahu kalau yang daftar pertama itu adalah mereka. Tapi mereka tetap daftarin diri gitu. Dan mungkin kapal pesiar ini lebih menerima yang band karena ngerasa ya lebih untung dong, bayar 80 juta dapatnya lengkap, betul ya? Kalau ini kan cuman akustikan berdua, kalau band kan mungkin lebih lengkap gitu, bisa dapat 4 atau 6 orang lah gitu. Akhirnya yang mereka di cancel. Nah di momen seperti itu dia mengatakan bahwa saya benar-benar merasa marah, dia kecewa, dia menyalahkan Tuhan, dia berpikir kayak kok Tuhan tega banget sih, kok Tuhan itu jauh, kok Tuhan tuh ninggalin aku, kok Tuhan membiarkan aku diperlakukan seperti ini. Dia sebegitu marahnya kepada Tuhan, dia merasa wah Tuhan tuh benar-benar kejam, Tuhan udah ninggalin aku. Karena memang dia sangat membutuhkan itu ya, kalau kita lihat secara konteks dia betul-betul membutuhkan itu. Tapi teman-teman dia menceritakan, jadi ini si anak ini kan memang baru sebulan ya bergabung di gereja kami, jadi ceritanya ini baru sekitar 2 mingguan yang lalu. Dia menceritakan pada saya bahwa di bulan Maret kemarin dia mendengar kabar kalau kapal pesiar ini ternyata kecelakaan. Kenapa? Mereka terdampak serangan yang sebenarnya ditujukan ke kapal yang lain. Saya lupa nanya sih ya, ini tuh kejadiannya di Selat Hormuz atau apa gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi ada kapal lain sebenarnya yang diserang dan mereka juga kena dampaknya. Teman-teman, apa yang bisa dia refleksikan dan dia ceritakan kepada saya di momen seperti ini, dia menceritakan bahwa ternyata rencana yang aku susun sedemikian rupa tuh ya, dan akhirnya gagal itu yang membuat aku begitu marah kepada Tuhan. Yang aku pikir bahwa Tuhan itu telah meninggalkan aku, Tuhan tuh gak peduli pada hidup aku, tuh ya. Dia bilang bahwa ternyata aku salah besar. Mungkin kegagalan itu juga bagian dari cara Tuhan untuk melindungi aku. Itu kalau dalam refleksi dia, tuh ya. Bukan karena dia mensyukuri ya, maksudnya temannya yang kena apa-apa gitu ya. Tetapi ini dia merefleksikan secara pribadi lah dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa ternyata karena aku pikir tuh Tuhan udah gak peduli pada masa depanku. Karena itu benar-benar sesuatu yang jadi pegangan aku untuk menghadapi masa depanku. Keuanganku udah habis nih, gimana dengan hidupku sendiri. Gitu. Tapi ternyata Tuhan jauh melampaui itu. Dia memikirkan masa depan bahkan yang belum aku bisa pahami. Yang belum aku lewati. Cuman aku baru sadar aja sekarang. Teman-teman, yang mau saya katakan buat kita, hanya karena kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Allah itu tidak hadir di dalam hidup kita.
Ini poinnya. Dari kesaksian dia tadi itu ya, mungkin memang di awal dia tidak melihat kehadiran Tuhan. Seolah-olah kok Tuhan tega sih, rencana yang aku udah susun sedemikian rupa yang menjadi harapan utama hidupku, kok kayak dibiarkan gitu diambil sama orang lain. Hanya karena kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Maka yang menjadi pertanyaan untuk kita refleksikan menurut saya sekarang justru berubah. Bukan lagi apakah ada momen di mana Tuhan meninggalkan kita, karena kalau kita lihat dari bacaan kita itu adalah jawabannya tentu tidak. Tapi yang justru kita refleksikan sekarang adalah apa sih yang kita lakukan kalau kita berada di momen di mana kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa bagi saya ini yang justru penting untuk kita refleksikan? Karena teman-teman harus diakui bahwa memang kita ini manusia yang terbatas, betul ya? Kita yang terbatas untuk memahami pekerjaan Tuhan. Kita kadang merasa Tuhan itu diam. Padahal hanya karena kita belum mampu aja untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan. Itu ya. Kita yang terbatas untuk memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau segala hal yang kita susun dengan baik itu tidak berjalan dengan baik, kita sering merasa, Tuhan itu gak ada. Padahal memang karena kita aja yang tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Maka pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan justru kalau kita misalnya pada saat ini berada di momen-momen di mana kita merasa kayaknya kok Tuhan gak hadir ya dalam hidup aku. Karena teman-teman, sesungguhnya kalau kita baca di dalam pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus, yang paling ditekankan oleh Yesus berulang-ulang kepada murid-muridnya, yaitu agar mereka tetap mengasihi Tuhan. Yesus tahu kok kalau mereka itu gelisah. Yesus tahu kalau mereka merasa ditinggalkan. Yesus tahu bahwa mereka ke depannya akan menghadapi banyak tantangan, tapi Yesus toh tetap berpesan, kasihilah Tuhan Allah. Kita harus tetap mengasihi Tuhan apapun kondisinya. Kita harus tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, apapun kondisinya. Karena memang ya ini yang paling sulit dilakukan. Bukankah banyak biasanya yang kalau misalnya kita berdoa, kita nggak merasakan apa-apa, yaudah deh nggak usah doa sekalian. Kalau pelayanan tapi rasanya kering, udah deh gak usah pelayanan. Kalau kita datang persekutuan seperti ini tapi kayaknya kok gak dapat apa-apa ya, akhirnya meninggalkan persekutuan. Bukankah banyak yang seringkali seperti itu? Atau misalnya ketika kita berupaya melakukan apa yang benar, tapi rasanya kok kayaknya aku berjuang sendiri. Kok kayaknya Tuhan membiarkan aku, Misalnya mungkin di tempat kita bekerja, kita berusaha melakukan apa yang benar, tapi dengan melakukan yang benar kok malah kita yang diperlakukan tidak adil. Banyak kan yang seperti itu ya. Dalam konteks kita bekerja, kita gak selalu mulus-mulus aja gitu ya. Ketika kita berusaha jujur, malah kita yang mau disingkirkan. Betul ya? Ketika kita berusaha untuk melakukan yang benar, malah kita yang mau digeser dan sebagainya. Di momen-momen seperti itu mungkin kita akan berpikir ya Tuhan kok gak menemani saya sih, kok gak berjuang bersama saya. Dan akhirnya kadangkala ada yang memilih ya udah deh ngikutin aja lah. Kalau mereka juga melakukan korupsi, melakukan ketidakadilan ya udah ikut aja. Daripada saya beda sendiri dan saya menderita. Nah ini justru yang paling penting. Yang Yesus mau adalah apapun momentum itu dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman pasti kenal lah dengan Bunda Teresa. Seseorang yang sekarang sudah disebut sebagai santa, atau orang suci, karena memang dilihat dari apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Bagaimana pengorbanan yang luar biasa, bagaimana cinta kasih yang luar biasa yang dilakukan Bunda Teresa di dalam kehidupannya. Tentu hanya orang yang punya relasi spiritual yang begitu dekat dengan Tuhan, yang menurut saya mampu hidup dalam pengosongan diri yang sedemikian rupa seperti Bunda Teresa ini. Yang memberikan pelayanan yang luar biasa kepada mereka yang disingkirkan, yang miskin, yang terlantar, yang sekarat. Orang-orang yang dirasa jijik, gak mau disentuh. Itu kan yang dia rawat, itu kan yang dia hidupkan kembali dalam tanda kutip. Tetapi apakah seorang spiritualitas ini, seorang yang hidupnya penuh dengan spiritualitas atau relasi yang intim dengan Allah ini tidak punya pergumulan? Ternyata teman-teman, Bunda Teresa sekalipun mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Saya membaca ini di dalam buku, saya udah paparkan di sini bukunya gitu ya, Come Be My Light.
yang di dalam buku ini menceritakan sebenarnya bisa dibilang curhatan-curhatan Bunda Teresa kepada pendeta yang menaungi dia, gitu ya, atau uskup yang menjadi bapak rohaninya. Kalau dalam Katolik kan ada seperti itu. Jadi memang mereka punya bapak rohani dan dia menceritakan apa yang dia rasakan justru dalam pelayanannya yang selama ini kita lihat berhasil. Ya, ketika dia berada di India, di Ordo Cinta Kasih. Dia menceritakan bahwa dia mengalami kegelapan yang luar biasa. Kita bisa baca di sana. Oh, saya akan baca aja salah satu yang karena sebenarnya ini saya cuma ambil poin-poin aja gitu ya. Jadi enggak secara umum. Misalnya nih, rasa sakit yang ada di dalam hati saya sungguh luar biasa. Mohon mintalah Bunda Maria untuk menjadi bundaku di dalam kegelapan ini. Karena dalam kegelapan Tuhan, siapakah aku sehingga Engkau meninggalkan aku? Itu kata-kata Bunda Teresa. Ya, terus dia juga di kalimat yang kedua dia mengatakan, mohon doakan agar Tuhan mengangkat kegelapan ini dari jiwa saya walau hanya beberapa hari saja. Karena kadang-kadang derita dari kesepian ini begitu mencekam sementara kerinduan atas yang tak kunjung datang yaitu Allah begitu mendalam. Apa sih kegelapan yang dihadapi Bunda Teresa? Kegelapan yang dihadapi Bunda Teresa yang dipaparkan dalam buku itu dan sudah saya tunjukkan di sini adalah perasaan ditinggalkan oleh Allah. Kebayang nggak seorang Bunda Teresa itu ya yang hidupnya seperti itu ternyata mengalami kegelapan yang sangat menyakitkan yang dia ceritakan begitu menyakitkan sekali perasaan ditinggalkan oleh Allah. Bahkan dia merasa kok kayak saya tuh bukan siapa-siapanya Tuhan. Kayak saya itu adalah orang yang tidak diinginkan Tuhan gitu. Itu yang dirasakan oleh seorang Bunda Teresa di dalam dia melakukan pelayanannya. Bahkan dia mengatakan kalau misalnya neraka itu benar-benar ada, eksis neraka itu. Maka yang saya rasakan sekarang inilah, hidup saya sekarang inilah saya sedang berada dalam neraka. Dan itu masuk akal gitu ya. Kalau dilihat konteks kita membayangkan surga itu adalah relasi kesatuan kita dengan Tuhan, maka ketika kita merasa tidak terhubung dengan Tuhan, ya itu memang jadi neraka dalam hidup kita. Dan itu yang digambarkan sedemikian rupa oleh Bunda Teresa. Tetapi teman-teman yang luar biasa dari kisah Bunda Teresa, itu ya, di dalam kegelapan yang begitu mencekam yang dia alami, ya, ketika dia merasakan kegelapan yang begitu menyiksa dia, sampai dia mengatakan bahkan ada momen di mana dia pun tadi kayak tidak mampu lagi berdoa. Karena dia merasa ya Tuhan kenapa Tuhan tuh betul-betul jauh dari hidup aku. Di tengah kegelapan itu yang terpancar dari hidup Bunda Teresa justru sebaliknya. Yang terpancar adalah cinta kasih yang meluap sedemikian besar. Dan itu yang dipersaksikan oleh Bapak Rohani yang membimbing dia gitu ya. Dia mengatakan anak ini ya, curhatannya soal kegelapan merasa bahwa hidupnya ini tidak bersama dengan Allah, dijauhi oleh Allah. Tetapi yang dia tunjukkan dalam kehidupan sehari-harinya justru kehidupan yang memancarkan kalau Kristus itu ada di dalam dirinya. Bunda Teresa merasakan kegelapan itu bukan karena dia melakukan kejahatan loh. Itu ya. Bukan karena Bunda Teresa tidak hidup sesuai kehendak Tuhan, malah sebaliknya dia menceritakan ketika saya betul-betul mengosongkan diri dan ingin hidup sesuai kehendak Tuhan, kenapa yang saya rasakan justru seolah Tuhan meninggalkan saya. Tapi sekali lagi, even di momen seperti itu pun, yang terpancar dari kehidupan Bunda Teresa, itu ya, bukanlah hal yang buruk, bukanlah meninggalkan apa yang dia kerjakan, tetapi dia semakin memancarkan kasih. Karena apa? Karena Bunda Teresa tidak pernah berhenti mencintai Tuhan hanya karena dia tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan. Dan ini yang disampaikan oleh Bunda Teresa. Walaupun perasaan begitu jauh dari Allah itu terasa sangat menyiksa, semakin besar rasa nyeri, makin pekat kegelapan, semakin manis senyum saya untuk Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Bunda Teresa di sepanjang kehidupannya. Maka teman-teman, Tuhan memang begitu dekat melalui rohnya di dalam hidup kita. Tapi kalaupun saat ini kita harus mengalami momen di mana kita kok gak mampu merasakan kehadiran Tuhan, jangan pernah berhenti untuk percaya, jangan pernah berhenti untuk berjalan, jangan pernah berhenti untuk mencintai Tuhan. Amin.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Jaya yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyambut dan ikut serta dalam perayaan Perjamuan Kudus pada hari Kamis 14 Mei 2026 dengan mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi?
kiranya Kristus, Roh Kudus, menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Kamis 14 Mei 2026 mendatang. Baik rekan-rekan pemuda, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di dalam persekutuan kami pada hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sedetik pun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Namun kamilah yang terbatas untuk menyadari dan memahami kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami, terus memampukan kami untuk menyadari betapa besarnya karya Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun hendak menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan agar kami anak-anak muda di tempat ini mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian yang kami lakukan, di dalam setiap rutinitas yang kami lakukan setiap harinya. Ya Tuhan, mampukanlah kami, karena seringkali Tuhan, kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi ketika kami berhadapan dengan tantangan, apalagi ketika kami menghadapi rintangan, penolakan dari orang-orang di sekitar kami. Seringkali semua itu Tuhan membuat kami ragu. Seringkali semua itu membuat kami menjadi takut dan akhirnya kami berhenti dan meninggalkan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Bimbinglah kiranya kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu. Kami juga ingin mendoakan ya Tuhan, rekan-rekan kami, teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Apapun pergumulan yang saat ini Tuhan sedang mereka hadapi, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Baik mereka ya Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul tentang pasangan hidup, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul karena masalah pekerjaan, ya Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin belum memiliki pekerjaan. Biarlah kiranya Engkau yang menolong mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang membuka jalan bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bekerja, tetapi mereka juga menghadapi pergumulan di tempat kerjanya. Mungkin mereka merasa kurang cocok dengan tempat mereka bekerja. Mungkin mereka merasa kurang cocok dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Mungkin mereka merasa kurang cocok dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan mereka hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan, tempat kami bekerja hanyalah wadah bagi Tuhan untuk memberkati kami. Maka dimanapun kehidupan kami, dimanapun kami berada, sesungguhnya sumber berkat adalah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami, rekan-rekan kami yang saat ini masih dalam proses pendidikan. Di dalam proses studi mereka, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong mereka, terus memberikan pengharapan di dalam setiap proses yang harus mereka tempuh setiap harinya. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini, beberapa teman kami berulang tahun. Ada Rini, Ben, dan Gabriela. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka dengan sukacita dan kesehatan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus melimpahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus memberikan semangat kepada mereka di dalam menghadapi keseharian mereka, di dalam setiap rutinitas yang mereka lakukan. Bahkan ketika mereka merasa mereka harus melakukan rutinitas yang membosankan setiap harinya, biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan terus menaungi mereka, yang akan terus memberikan semangat dan sukacita bagi mereka. Kami juga tak lupa ya Tuhan mendoakan rekan kami yang pada saat ini Tuhan sedang berduka. Kami berdoa untuk Riu yang ditinggalkan oleh ayahanda tercinta. Kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah untuk dialami oleh setiap manusia, tapi kami percaya Tuhan Maha Tahu yang terbaik untuk keluarga Riu. Maka pada saat ini Tuhan kami serahkan kehidupan keluarga Riu hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang melawat mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang berikan sukacita senantiasa bagi mereka dalam menghadapi momen-momen ini.
Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus menjadi pegangan hidup mereka, yang akan terus membimbing mereka dalam setiap hal yang mereka lalui ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah pokok doa kami. Kami tahu banyak hal yang belum bisa kami sampaikan kepadamu, tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang menolong kami menyampaikan segala hal yang bahkan tidak mampu kami ungkapkan. Kami serahkan doa ini Tuhan di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang diedarkan atau dengan scan QR Code. Kita menyanyikan Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada
kasih ya Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami terima setiap harinya. Bahkan saat ini juga kami bawa dalam persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkenan menerimanya, dan biarlah kiranya juga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami mau serahkan segenap kehidupan kami, biarlah hidup kami juga boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan kami. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Darahnya selamatkanku, kuasanya pulihkanku. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Hari ini kita sama-sama udah diingatkan ya teman-teman. Seberapa besar pergumulan kita, apapun yang telah kita hadapin hari ini gitu. Suka, duka, maupun dalam berbagai keadaan, Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada di mendampingi kita. Sama kayak tadi Bunda Maria, Bunda Teresa gitu ya. Kita tahu seberapa besar pergumulan yang dia hadapin. Dengan sebesar pergumulan itu pun dia masih mau membantu orang banyak, dan dia masih sadar bahwa Tuhan tuh ada. Tadi tuh saya kepikiran juga ya sebenarnya sebuah perenungan gitu ya, perenungan di Santo Agustinus Bapak Gereja ya. Dalam kehidupan dia tuh marah-marah, intinya dia kesel Tuhan tuh tidak ada gitu ya intinya. Tapi suatu saat dia tuh mendapatkan pencerahan gitu ya dari Tuhan, yang Tuhan tuh menyatakan bahwa kita tuh jangan membatasi pemikiran manusia yang sempit, pemikiran manusia yang terbatas, dengan kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Jadi teman-teman ya tadi hari ini saya sangat bersyukur ya, banyak yang kita dapatkan ya. Mungkin ketika kita sedang dalam kesusahan, pergumulan apapun yang kita rasakan gitu ya, Tuhan tuh tetap ada. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tapi dia juga mau bahwa kita tuh yang datang ke dia, berseru kepada dia, minta tolong, dan kita mau yakin bahwa ini semua adalah baik dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu.
Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. 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 Teman-teman, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman silakan duduk dan bersatu teduh.